Obrolan horor. Gua Sela. Gue Jessica. Di sini kami akan mengundang 3 remaja yang mempunyai pengalaman horor dan tak menarik. Lu punya nggak sih Jess pengalaman horor? Gue punya tuh, waktu itu gue pas masih kecil ya, gue tuh mau nganterin baju. Nah aku mau hujan tuh suasananya. Nah di situ gue tarikin lah tuh baju-bajunya. Nah di situ pas gue antar ke tetangga gue, teleponnya tuh kayak ada anak perempuan gitu. Iya, pas sendiri ya? Enggak, sama teman gue. Terus pas gue lihat, kok nggak kenapa gitu kan? Nanti di situ gue, ya udah gue taruh aja baju, terus gue lari dia pulang. Itu serem banget. Kira-kira tuh jadinya pas kapan Jess? Itu pas gue kayaknya SD sih kalau nggak salah. Oh, lu penasaran nggak sih sama kita bintang tamu kita pada malam hari ini? Penasaran banget tuh, pasti seru tuh. Yuk kita sambut aja langsung bintang tamu kita pada malam hari ini. Hai. 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 Apa kabar? Oke, sebelum lanjut kita mau kenalan nih sama kalian. Dari lu dulu. Mbak Agnes. Gue Dika. Alhamdulillah. BTW kan ini sering hujan ya, gimana nih kabar kalian semua? Ya, alhamdulillah sih. Gue alhamdulillah sehat-sehat aja. Ya, gue juga alhamdulillah sehat. Paling cuma tenggorokan doang lah. Gue juga apalagi satu sekarang. Terus BTW nih ya, kan ada tuh film horor. Nah kan sering tuh zaman sekarang banyak film horor. Nah kalian tuh suka film nonton apa sih sekarang? Kalau gue sih sukanya nonton yang kodrat ya. Kodrat apa tuh yang ada kerasukan gitu kan. Oh, iya. Itu kayak kehidupan sehari-hari kan juga ada kan yang sering kerasukan kayak gitu. Nah di film kodrat tuh kayak gitu keren banget. Jadi kita tuh tahu oh orang yang kesurupan itu kayak gitu loh. Oh iya. Dan beri aja ada yang kesurupan itu beneran. Gue juga tertarik sih sama ya Film film itu. kodrat ya. Kayak terus lu Kalau gue mah nggak pernah nonton, soalnya orangnya tuh kayak kalau habis nonton film horor tuh langsung ke bawah gitu kayak sampai rumah, sampai Oh. jadi banget gitu. Kayak ada gue Iya. Makanya nggak pernah nonton, kalau film besok nggak pernah nonton. nggak pernah. Oh terus film apa? Film cinta-cintaan. Lucu ya. Kalau lu gimana? Kalau gue sendiri sih gue senang film horor kayak di bioskop itu kan kayak film Korin tuh itu juga sama kayak film Kodrat, cuma dia versi itu kayak lebih di pesantren gitu kan. Iya. Terus itu dia juga menceritakan kayak tentang kesurupan juga gitu. Nah tapi setannya itu ternyata tuh dari si ustadznya itu. Iya. Kayak gitu ceritanya. Kayak nggak menjamin saat itu ternyata dia yang jahat ya bahasanya ya. Ternyata Juga dibalas sama dia seru juga ya. Dia juga melakukan pelecehan gitu ke ibunya, Ibunya. Apa sih? Kalau gue kemarin nontonnya tuh KKN kayak nggak sesuai expect banget gitu. Padahal tuh KKN kan harusnya tuh kayak seru. Pertamanya tuh harusnya kan dari awal tuh seru banget kayak pertengahan misalnya kayak ada serem gitu. Gue kira itu kayak serem banget gitu kayak film berdua. Katanya kayak kebanyakan adegannya begitu. Tapi lu nyangka gak sih kayak bakal seheboh itu loh film KKN? Itu sih kalau menurut gue marketingnya sih yang jago. Cuman kalau untuk filmnya kayaknya menurut gue nggak terlalu sesuai ekspektasi gue lah intinya. Kayak karena itu remaja dan filmnya tuh pemerannya juga bagus bikin. Jadi Iya sih, jadi Trending berani satu kan, kayak karena gitu. itu gak sih di Twitter jadi kayak Iya, ada iya, benar. sosmed tuh kayak benar-benar kencang banget sekarang. Oke, kita langsung aja ke bahas pengalaman. Kalian ada nggak sih kayak pengalaman pribadi gitu loh? Ada sih. Kalau gue sendiri sih kan gue di kampung ya, di kampung gue tuh Cirebon. Jadi di dekat rumah nenek gue tuh ada rumah kosong yang dulunya itu ini rumah sakit. Dan itu tuh udah lama banget nggak dihuni sama orang sekitar atau pokoknya udah nggak ada tempat buat di situ lah. Kayak udah kosong banget, udah banyak juga tuh tumbuhan-tumbuhan yang tinggi gitu kan. Terus siang-siang tuh gue iseng pas masih kecil banget tuh gue iseng nengok kan itu main karena depannya tuh kayak lapangan gitu kan, jadi anak pada main tuh di situ. Karena mendengar suara TV, Iya. dikirimnya Oh iya, tahu. kayak dikirim
siang makanya kan itu ada surat TV Siang kan. siang tuh ya. Terus udah tuh pas gue ke situ gue nengok nih di jendela dan itu tuh nggak ada TV. Tapi tau gak sih ada apa? Jadi ada makanannya kacang, terus kopi, terus pokoknya makanannya itu makanannya tuh ada 3 toples. Dari sini tuh ada yang banyak, temen sama habis. Nah kopinya juga 3, yang banyak sedikit setengah sama sedikit. Gue nggak ngerti itu beneran ada di situ saja Aduh, atau banget ya. atau kayak emang bawa pulang maksud tapi nggak mungkin gak sih? Iya. Terus ya siang aja gitu. Kayak nggak masuk akal. Nah iya Siang ada gitu banget sih. juga sih emang suka dan terus kalau anak-anak udah sering bocah-bocah gue tuh sering main di situ kayak asal ngomong gitu langsung menjebak akhirnya sakit dan itu kejadian sama saudara gue. Emang sih kalau kita lagi di mana-mana kayak lebih baik menjadi Ada Iya, bersih banget. gue nggak tahu dia ngomong apa emang Mungkin keceplosan kali Iya, ya. Soalnya Nggak gue tahu. pernah ya, soalnya gue waktu pernah kayak nginep gitu di salah satu tempat terus kayak saudara gue ngomong kayak sembarang gitu lah, terus jadi kayak dia tuh kayak di sepanjang malam tuh kayak diikutin gitu, Iya. dimimpiin, Serem banget. ya pokoknya itu sakit panas. Nah di beberapa itu Nggak kedetek sakitnya apa gitu. udah sembuh 2 hari abis itu dia kan kayak baca gitu kan udah abis itu langsung sembuh panasnya langsung turun. Berarti ya Kayak benar. ada- Berarti emang ada- ada penghuninya mungkin situ ya. Sangat banget sih. Kalau yang lain gimana? Nah, kalau gue nih ya, kan dia kan dari kecil kan tinggal di Indramayu. Iya. Nah, ceritanya nih ya, kan pas masih sekitar 5 tahunan lah ya, tetangga gue kan kayak diisukan ya, kayak dia tuh ngelakuin pesugihan, tapi dengan media pakai boneka. Nah, si boneka itu jadi memerlukan kayak tumbangnya tuh darah dari kayak anak kecil atau darah manusia. Nah, si tetangga ini kan punya 2 rumah, yang satu di belakang rumah aku, yang satunya di samping. Iya. Nah, terus tuh ya, kan si tetangga gue nih ya, dia kan punya 5 anak kalau nggak salah. 5 anak ya. Oh ya, sebelum ke cerita itu nih, kan dulu kan dia tuh kayak sakit-sakitan gitu. Nah, otomatis kan orang tua gue kan dibawa ke rumah sakit gitu. Nah, kata ya ke rumah sakit itu lah. Nah, apa sih dokternya yang di rumah sakit itu si anak ini ya kayak nggak ada penyakit apa gitu. Nggak mendeteksi Ya, gitu ya kan medisnya. Oh, iya. Nah, kan jadi orang tua aku kan kayak bingung gitu. Sakit tapi dipastikan nggak ada gitu ya. Mana lemes lagi kan ya. Namanya juga orang tua kan pasti Panik, khawatir. Nah, kayak selang pulang dari rumah sakit nih, ayah gue tuh ya tiba-tiba kayak apa ya, kayak ingat sesuatu gitu, kayak dibawa ke orang sekitar aja nggak sih, kan namanya juga berusaha Namanya gitu. obat Ada juga kayak udah panik kan ya, pokoknya di rumah sakit nggak ada ini apa-apa. penyakitnya. Nah, selang dari pulang rumah sakit itu langsung dibawa ke orang sekitar yang dekat sih tetangga desa gitu. Nah, si orang pintarnya nih langsung kayak ngelakuin ritualnya gitu, kayak ya biasa lah kayak bakar bilang atau bacain doa gitu. Nah, selang beberapa menit si orang pintarnya ini dia tuh kayak kerasukan, terus dia tuh kayak minta apa sih ya, kayak keinginan gitu, katanya harus beli susu coklat sama susu yang rasa putih. Apa sih yang putih tuh? Vanilla. Oh iya, vanilla. Oh vanilla. Ya, lupakan gue. Terus, nah kan ibu gue kan langsung kayak nyari deh susunya. Zaman dulu kan susah orang itu ya, nggak kayak zaman Iya. sekarang. Tetanggaan deh pada jualan Enggak susu. sih ya, bener-bener. Nah, udah dapet nih susunya. Kan sudah dibuka ya.
Iya. Terus ya, pas susunya udah habis, si Dukunya tuh sadar. Nah, dia tuh ceritain gitu ya, kayak tadi dia tuh minta ini, minta itu tuh ya kenapa katanya. Nah, gue tuh ya katanya ya, mau dijadiin enggak. Mas serius? Tetangga gue. Gila gak sih kan tetangga Bener-bener ya? ya. Tuh. BTW kalian cerita gini haus gak sih? Haus banget. Dan dulu ya, Bang Mandi. Nah, dikit aja deh, tadi tuh sebetulnya kayak tiba-tiba tahu aja gitu lo mau dijadiin sumber. Iya, nah katanya tuh mau dijadiin sumber tetangga. Katanya tuh Minum dulu guys. wah iya. Ini produk apa? Ini dari TMKP. Ada jasmine tea sama lemon. Beli semua dulu nggak boleh. Ada mau yang lemon kayaknya seger nih. Oke. Jasmine tea supaya lebih kurang enak. Ini cuacanya lagi kurang mendukung ya. Iya. Jadi jangan minum. Minum ya. Minum. Enak ya? Gila seger Seger banget. Mana manisnya pas, lemonnya pas. Itu bisa buat daging daging nggak sih? Iya, nanti kita sebutnya jadi lebih lagi. Enak banget nih guys. Kayak ini emang udah makan biasa hari sih. Yang paling gede sih Langsung bilang surat gue nih. Ya, kalau lagi makan juga kan harus ada pipi ya. Minum terakhir aja. ayo lanjut lagi. Oh ya, kan tadi kan nyampe yang darah-darah tuh ya. Iya. Nah, jadi kayak darah gue tuh ya diisep sama si bonekanya. Oh, pantesan jadi lemes ya. Kata si dukunya tuh ya kalau maaf kata si orang pinternya tuh ya kalau nggak buru-buru ditangani sama orang pintar tuh ya nggak salah. Iya, tolong ya. Dari dalam. Udah banyak darah yang disebutkan. Itu mas boneka tuh maksudnya apa ya? Jadi apa sih ya kan Ya, kalau boneka sampai itu atau boneka? iya jadi Kudu boneka itu semacam kudu. boneka biasa sih tapi dia tuh kayak dimasukin Oh, iya, iya, iya. kayak bisnis gitu ya. Bagaimana? Ya seluruh terus ya nih lanjut aja nih ya Iya. nih si tetangga gue dia kan suami istri ya. Nah si suaminya nih punya si suaminya nih ya kan punya istri. Nah selang beberapa lama tuh si istrinya meninggal. Nah terus dia tuh nikah lagi tapi selang beberapa lama Dalam meninggal itu emang gara-gara apa? ya mungkin karena apa sih ya tabung tuai gitu. Oh iya, karma. Kayak karma nggak sih Iya, jadinya? iya. Emang nggak baik sih terus dia gitu. Nah, Tapi kamu masih banyak pakai kayak gitu. Iya pasti. Main kayak dia bersih. Cuman kayak nggak tahu aja sih. nah lanjut aja nih ya kan pas selang istrinya meninggal ya kan hubungannya udah kering otomatis kan boleh nikah lagi. Nah nikah lagi tapi selang beberapa lama tuh ya si istrinya tuh meninggal lagi. Kan orang Diri sih, jadi orang-orang juga pada pada aneh gitu. pastinya. Kenapa? Yang belum tahu mah. Nah, nah, tapi tuh ya si boneka ini tuh udah dibuang katanya kayak dibuang ke laut, dibuang hutan, dibuang ke gunung yang jauh lah. Jadi kayak diapain nanti tetap ada lagi. Balik Balik lagi. Terus gimana itu caranya boneka bisa? Karena kayaknya tuh energi itunya tuh udah kayak banyak banget. Jadinya susah buat apa buat ngenyapin bonekanya.
Ya jadi sekarang mah bonekanya ditaruh di rumah yang belakang sih di sini aja. Nah rumahnya juga yang nggak dihuni sampai sekarang. Jadi Serem. kosong banget rumah ya kosong. Mungkin karena ada perjanjian juga nggak sih, jadi kayak karena udah terikat darah mungkin ya, kan kalau perjanjian gitu ada darah ya, jadi ya mau nggak mau pasti mau kemana pun dibuang itu boneka pasti balik lagi. Iya. Ya Pasti juga kalau nggak dapet tumbal pasti keluarga itu. keluarganya sih. Iya, biasanya. Ya kalau dari gue sih itu sih ceritanya. Kalau lu gimana nih? Kalau gue sih ada nih cerita mungkin menurut gue menarik gitu ya. Itu terjadi dalam buku sendiri sih karena dulu tinggal di Jakarta ya kan, terus akhirnya kalau di Jakarta kan sering banjir Iya, ya kan betul. tahu kan sudah banjir akhirnya bapak gue nyari nih rumah di daerah Cibitung, dapatlah di Gunung Sariadi. Nah sebelum itu kan rumah itu tuh sebelum jadi rumah dia itu sawah luas banget gitu kan, luas akhirnya dibangunlah perumahan. Nah itu gue dapet rumah di situ, penghuninya cuma baru 1 orang, jadi kalau gue Tapi ya, berarti baru dua lagi sama iya, si orang itu. iya, nah terus gue akhirnya gue tempatin lah rumah itu tahun 2007 waktu itu kan. Nah di situ sebulan 2 bulan gue tinggal di situ tuh masih fine fine aja, nggak ada apa-apa. Nah terus sekitar udah sampai 1 tahun nih, itu kan di depan rumah gue ada pohon seri. Itu kan waktu gue pindah belum terlalu tinggi banget ya. Iya. Nah udah setahun itu dia udah tinggi banget, udah lewatin tank gue gitu kan. Emang Nah, sih serem banget kan sih. Iya. Kayak gudangnya. tapi walaupun serem itu tuh tempat main gue dulu. Iya, kalau masih kecil kan, Masih Dari dari kecil kecil ya, ya. udah berpikiran tuh yang itu. mistis sama Gue kayak suka manja dulu kan, lu kan memang gue bocahnya nakal gitu kan. Main manja tuh orang terus ya gitu kan, makan seri. Nah setelah itu ke depannya lagi kan gue di rumah gue di belakang. Di belakang itu kan dia ada gang gini kan, segang gini kan disekat gitu rumah gue sebelahnya dari rumah orang gitu kan, perumahan. Nah di gang gue itu ternyata itu gak aman itu waktu mama gue lagi hamil anak adik gue yang ke-5 lah, yang terakhir. Nah terus waktu itu mama gue lagi hamil kan, ya di sini lah sudah cerita mama gue lahiran. Nah terus habis itu keluarlah adik gue tuh yang terakhir si Bangka. Dia tuh suka nangis terus, nangis gak berhenti, udah dipanggil ke urut gitu kan, urut atau siapapun. Ya akhirnya mereka menyimpulkan di rumah gue ini mana, terus cari tahu lah. Ternyata di pintu belakang gue ini ada penghuninya. Itu ada satu nenek-nenek, ternyata dia itu udah lama di situ dari sebelum kita pindah. Iya, bisa dibilang dia rumah penghuni di situ. Dan mereka terus penghuninya itu dia tuh gak terima kalau misalkan rumah itu udah ditempatin. iya, karena dia tuh kayak masa ini rumah gue, di tempat gue mau ngapain sih gitu kan. Nah akhirnya dia kayak ngegangguin adik gue gitu kan. Nah, terus akhirnya nenek ini marah, waktu itu marah karena mama gue lagi masak airnya dibuang ke pintu belakang. Otomatis ya siram tadi mungkin. Makanya kalau orang kayak pada numpang-numpang gitu. Iya, Mama gue Soalnya kayak itu wilayahnya dia. Iya. Betul. Karena waktu itu juga nggak tahu ya kalau misalnya ada nenek waktu itu kan ya. Udah akhirnya mama gue dibikin sakit sama si neneknya itu. Kalau itu mama gue kayak nggak bisa bangun gitu kan. Terus adik gue juga yang baru lahir itu dia kayak nangis terus itu kan jadi pulih nangisnya kenceng banget. Nah akhirnya setelah kita tahu tuh dari mama gue siram air panas itu ada banyak kejadian hal yang aneh. Udah kira dua sekeluarga sepakat gak akan siram air panas lagi di luar itu. Iya. Ya kan. Nah terus akhirnya kita kayak kan agama gue Kristen ya gitu kan, kita kayak bikin doa gitu di belakang rumah gue supaya kita bukan ngusir nenek itu enggak, kita kayak izin gitu ya. Kayak Izin, ya dalam Islamnya. udah kita izin udah tinggal di sini dan kita nggak akan tinggal di sini gitu kan. Nah terus ya udah dikumpulin lah orang dari komunitas gereja gue datang gitu kan buat berdoa. Nah ya udah kita jalanin berdoa itu sehari itu kan kita berdoa dulu. Nah singkatnya itu udah pada pulang semua tuh ya kan. Ya udah akhirnya kita coba lagi buat apa namanya merasa baik-baik aja sebelumnya dari apa sih nggak pernah ada kejadian itu kan.
itu pas kita udah doa, kita udah bikin kesepakatan itu sama neneknya yang kita izin. Besoknya adek gue udah nangis, udah nangis lagi gitu. Nah terus habis itu kan udah pada tenang ya pikiran papa sama mama gue gitu kan. Tapi berarti abis itu nenek itu udah gak pernah gangguin keluarga lu lagi. Udah, dia itu sampai lagi. Cuma kita kalau mau buang air apa tuh jangan gitu. Tapi dia tuh tetap ada di situ, cuma nggak ada. Sampai sekarang juga masih ada. Karena itu juga rumah gua kan udah dibangun lagi gitu. Jadi pintu belakangnya udah nggak ada. Pintu belakangnya itu dipindahin aja sih kalau Iya biar nggak ke arah situ lagi. Terus sekarang udah aman apa masih suka ada aman. kejadian? Aman. Kejadian apa tuh kayak? Ya, Hal mistis iya. atau ganjal gitu. Kalau kejadian itu biasanya di kamar mandi sih. Ih, serem banget di kamar mandi. Ya, Kamar mandi kenapa terus? kalian pernah gak sih dengar kayak bilang ini pintu kamar mandi itu lampu kamar mandi itu nggak boleh dimatiin gitu ya? Oh iya. Ya kan. Nah, ya itu salah sebenarnya nggak boleh dimatiin. Itu boleh dibuka. Siang juga nggak boleh dimatiin. Enggak, karena apa itu tempat sarangnya si hantu. Oh iya Pak. Oh iya. Biasanya suka hantu buat ngumpul-ngumpul gitu. Tapi nggak pernah ngalamin kejadian aneh di kamar mandi. Kalau kamu tuh bisa dibilang ada, cuma nggak begitu parah kayak Kalau gimana? ada si nenek-nenek ya sih kayak gue lagi mandi nih Iya. ya, kamu lagi mandi. Nah terus gue lagi mandi kan otomatis suara air kenceng gitu. Iya. Jarak dari kamar mandi gue ke ruang tamu juga gak jauh, agak tinggi juga kan. Terus di situ itu kayak di kamar suara mobil gue gitu kan. Gue dengar ada suara, gue pikir sama gue. Iya. Akhirnya gue matiin air, gue sautin, kenapa mah gitu kan. Suaranya makin deket. Agnes. Oh, Gak bisa bayangin deh. gue pikir Kalau itu. sendiri di rumah gimana? Tapi lu kayak udah denger belum kalau itu tuh bukan mama lu? Gue tahunya itu pas makin deket suaranya. Tiba-tiba pas deket banget itu tiba-tiba jauh suaranya. Suaranya kayak halus gitu. Ya intinya kita suara mama gue banget. Makanya gue kira tuh teman gue. Oh, iya. Terus pas dia udah deket pintu suaranya tiba-tiba langsung jauh. Nah terus jauh lah. Terus pas udah jauh suaranya makin kencang. Gue gak disekutu kalau dia takut ya. Siapa? Iya. Gak mungkin ada itu ya. Itu masih sekolah gitu. Iya. Iya, gua sekitar sore lah, tuh mandi jam 5 sore. Nah, yaudah. Gua udah mandi tuh, gua dukan, ya kan. Gua keluar, terus gua ke kamar. Gua lihat rumah gua tuh gak ada siapa-siapa. Mama gua tuh lagi luar. Ya tadi kayak mau iseng deh sama lu. Gak tau gue itu kenapa. Nah, terus akhirnya gue ceritain sama mama gue. Ini kata mama gue, orang iseng gitu kan. Karena kan kalau kita dengar suara pasti dia orang jaga. Ada orang main sholat, terus dia sebenarnya udah Deket banget kan gitu. Nanti gue lagi merinding kak. Sumpah ya gue waktu itu benar-benar takut banget. Gila Udah sih, di mandi gue lagi keadaan Gak bisa bayangin kalau ada seperti kayak gini. Nah ya udah Kita kita. kan ada selesai mandi ya. Iya. Kalau Iya. keluar suaranya bahaya. Ya untungnya pintunya nggak dibuka gitu. Tapi di kamar mandi lu gak ada kacanya kan? Nggak ada sih. Sebenarnya untungnya. kayak kalau ada kaca biasanya kelihatan Iya langsung. bener. Masih nggak pernah ada. Untung sih. Kalau gue tuh pernah tuh ya waktu itu gue lagi naik motor nih malam-malam kan. Gue liat tuh spion kosong semua jalan. Emang tuh jalan tuh kayak PT-PT gitu, terus kayak ada kuburan juga emang di gangguan Jati situ tau kan Jati? Iya. Nah terus gue naik motor biasa pelan, terus pas gue kan motor lewat biasa ya, gue denger gitu kan, terus tiba-tiba ada suara teriakan kayak orang lompat dari gitu gitu. Iya. Bukan selalu cewek, bukan gua lah. Bukan. Jadi tuh kayak ada orang kayak lompat dari gedung gitu, kayak suara orang teriak. Terus pas gua emang kalau orang lompat pasti kan ada mayat, ada yang di bawah langsung rame harusnya. Nah tapi pas gua liat nggak ada apa-apa gitu, kayak biasa aja orang lewat-lewat gitu, kayak apa itu kayak penghuni yang deket kuburan situ. Iya kayak ngadain gue di sini gitu masih tahu. Kemudian aku kalau situ kayak gue mau pulang lagi tapi kayak udahlah udah cukup Masih gaspol aja. Iya. Gue lo pasorin aja. Ya sambil kayak permisi gitu. Ya pasti kalau misalkan ke kuburan itu kayak tin 3 kali atau 2 kali. Iya, iya. Kayak dulu apa Kayak permisi gitu Iya. kan.
gue juga ada cerita nih pas gue SD ya. SD itu sama nih, gue kayak lo kayak suka petualang gitu kan. Iya. Di Pamahan tau gak sih? Iya, Pamahan, tahu. enggak daerah ada, jadi di Pamahan itu ada kayak aliran kali kecil gitu kan, jadi orang suka pada bici, suka ngapain di situ kayak gitu kan. Nah terus temen gue tuh dulunya tuh tinggal di situ karena kita masih kecil mau petualang kan, ibu mau berenang tapi gratis kayak gitu kan. Ada aliran air gitu, yaudah kita berenang tuh. Jadi dulu tuh gue 13 orangan tuh banjir kan, Iya. orang main lah di situ berenang tuh. Udah air-airan aja, nah tiba-tiba kata temen gue yang berhubung di situ tuh jangan sampai lebih dari jam 12 siang, nanti bakal ada minyak lewat gitu. Baunya Enggak kan Oke, misalkan limbah minyak gitu. Iya, Oh, iya, minyak, tahu. nah, air kan jadi kelihatan kepisah, kan. minyaknya di Iya, atas biasanya, iya, ya. gitu. Nah, kita kan kayak percaya nggak percaya dong, gimana sih, karena itu kan aliran yang emang di Paman itu kan ada tempat timbang gitu kan. Oh, iya, Percaya biarin aja bodo amat lah. Namanya masih kecil kan Iya, ya. ada seru. Iya, masih seru-seru banget kan. Karena kan beda nggak sih zaman sekarang SD sama zaman Iya, beda beda banget. banget. Berarti benar-benar gadget banget Iya, kan. iya. Ada petualang-petualangnya banget kayak gitu. Nah, tetap lanjutin tuh. Nah, benar-benar banyak banget. Benar tuh udah lewat kan. Ya kita juga berenang juga jadi nggak enak kan. Kayak Iya. kita jadi nggak enak. Gitu kita ke pinggir. Dia tuh nggak lama, cuma sampai jam 12 sampai setengah satuan tuh udah selesai, nggak ada minyak tuh. Benar tetap lanjut. Kata teman gua, ayo kita naik aja udah selesai. Gue udah nggak enak nih. Ya udah nggak lama udah naik. Karena kan nggak ada tempat bagi-bagi, ya udah jadi kita cuma pakai jaket kayak anduk atau baju yang baju yang kita pakai tuh buat lapin badan kita sendiri Iya. ya, biar kita tuh nggak basah banget gitu. Tapi kita dengan keadaan basah. Habis itu terus tiba-tiba kakinya temen gue cowok itu kakinya sakit. Kan kalau misalkan main bola kan kiri ya, Iya. nah, itu kan dia sakit kanan. Tiba-tiba Bisa. banget, bener-bener kayak itu tuh jadi kita tuh cuma jadi 7 orangan, ya 7 orangan. Yang lain tuh ada yang pulang duluan kan. Nah temen gue tuh sampai kakinya tuh jalannya tuh diseret, kebayang gak sih? Oh, oke. Iya, Sakit banget ya. iya bener. Iya. Jadi itu tuh nggak sadar kalau masih ada aman. Iya. Iya. Terus Di situ tuh yang merasa ada keganjalan. nah, jadi abis tuh yang jadi temen gue tuh bisa ngeliat kan. Oh, Jadi iya, dia iya. bisa ngeliat setan dulu kayak gitu. Nah, pas temen-temen gue cuma berdiri, kaki kan kakinya keseret kan. Nah, Iya. jadi kayak baca-baca gitu kan, kayak baca-baca ayat kursi atau apa kalau bisa kan kayak gitu, kayak doa-doa atau pokoknya ada baca-baca lah bahasa kitanya ya. Iya. Nah pas baca-baca tiba-tiba tangannya ini kegores kuku 3. Pemanasan itu kan yang bener ya. Gak ngerti apa dia marah kali ya, makanya Iya, mungkin marah kan. iya. Ada bekasnya bu. Beneran ada. Tapi nggak ada tiga. sosok apapun yang kayak kelihatan Nggak gitu. ada, nggak ada. Jadi seru banget. Sampai Berbeda ya. Kayak dia itu Bedaranya tuh kayak dia marah nggak sih? Iya, berdarahnya tuh nggak banyak, cuman kayak gimana sih? Kayak habis kayak kerutan kita- gitu merah ya. Iya, kayak darah sedikit aja. Itu Nah, beneran, itu pada kaget kan, dia lucunya. Tapi ada lucunya juga. Temen cowok gue tuh takut lah kayak, takut banget ya gitu loh. Kayak Itu jadi makin kayak iya, jadi deket gak cowok sih? 3, jadi cowok 3, cewek 4. Oh iya. Semua kayak kita jadi ketawa juga kan, lama tinggal kan hampir deket deh sama musola kan, tinggal Iya. ada Al-Quran baca-baca, dia hafal tentang Al-Quran, ya udah baca-baca, berarti malah kayak kayak gitu. Malah jadi kayak Jadi antara mau panik sama ya ampun, ada siang-siang bolong, bener-bener kayak aneh banget tuh sih, gak boleh. Iya, siang-siang dulu. Udah lanjut tuh, abis itu udah tuh semakin seru kan, udah kita bener-bener dia masih belum bisa jalan kan. Nah karena temen gue yang kecelakaan ini, dia bilang katanya ada sosok perempuan yang suka sama si temen gue cowok ini. Jadi nggak boleh dia pergi, nggak boleh pulang dia. Gue nggak ngerti sekarang dia cakep atau gimana, gue nggak ngerti sih, kayak lumayan. dia cowok. Iya, Ya temannya di Sakar itu. yang cowok yang kakinya kanan diseret. Oh yang kaki. yang di sana itu temen gue cewek. Oh. Yang tinggal di situ. Iya. Gitu kan. Nah, habis itu udah tuh kita jalan keluar dari rumah itu kan. Terus kita ketemu pos ronda. Nah, di pinggir jalan kan. Terus
di sebelah pojok kiri itu ada rumah kosong, terus pohonnya itu kayak bentuk kayak gitu loh, bentuk kayak gini loh. Iya. Jadi kayak orang suka main air di sini tuh di Oh iya, dalam kayak cabangnya gitu. Nah, batangnya itu jadi Pohon beringin nggak sih biasanya? iya bukan kayak pohon biasa aja, gue nggak tahu sih pohon apa ya namanya. Pohon asap kali ya? Gue nggak tahu, gue nggak tahu. Oh itu pohon udah tua berbentuk dan itu tuh kontrakannya itu nggak ada pintunya. Jadi dia langsung blong aja, langsung blong ke jalan terus ada pohon. Iya, Oh, iya, halamannya, iya. kebayang kan? Bayang-bayang. Habis itu tiba-tiba temen gue tuh cewek kesurupan. Bener-bener Itu siapnya apa? kayak bengong, belum gerak, belum masuk kayak gini aja. Nah terus tiba-tiba dia teriak-teriak apa? Pokoknya si cewek ini sama yang temen gue apa kakeknya saya itu tiba-tiba teriak ke arah pohon itu. Sampai nggak ke arah pohon, karena ke depan jalan. Kan depan jalan tuh agak luas kan, jalan raya gitu kan, nggak terlalu jalan raya kayak jalan utama lah. Nah itu tiba-tiba teriak, dulu jangan dipukulin anaknya nggak salah. Dan itu tuh benar-benar kosong banget, itu lagi gerimis kecil. Kita semua kaget dong, lu ngomong sama siapa? Itu ada anak kecil aja. Mana anak kecil? Gak ada. Jadi mereka yang ngobrol berdua. kayaknya mereka tuh emang bisa ngeliat ya. Gue nggak ngerti, tapi emang yang cowok ini dia nggak bisa ngeliat. Cuma yang cewek ini bisa. Atau mungkin emang hantunya tuh kayak nampakin gitu dan mereka berdua. Iya, kayak gitu. Tadi bikin kalian bingung gitu. Iya, dan gue pas nengok, gue ngeliat bener-bener kayak sosok warna hitam. Gue juga kaget kenapa gue tiba-tiba bisa Bisa ngeliat. mungkin dia hantunya menampakin Iya, mungkin. dia nggak tahu. Satu persatu mungkin ya di Bener-bener mana. gue sendiri ya yang ngeliat tuh kayak pas gue nengok ke kontrakan itu langsung tiba-tiba gede. Terus aduh, gitu merinding banget anjir. Gue ngebayang Jadi gitu. kayak bener-bener cukup hitam, terus matanya tuh putih gitu. Kayak kita sih bisa dulu atau gimana gue gue bener-bener gede banget. Merinding langsung kayak ada gitu kan. Nah tiba-tiba pas kita fokus ke temen cewek gue kan, serupan dia tuh langsung lepas jilbab, langsung kayak ngamuk gitu kan. Kamu serupan ya? Bener-bener kayak ngamuk gitu. Nah gitu, mau ketawa tuh sedih atau takut gue bingung nih kan sama cowok gue yang ya bener-bener panik. Gak ada bapak-bapak juga kan, gak ada bapak-bapak kayak gitu, gak ada. Nah si cowok ini tiba-tiba ada di tengah jalan duduk. Ngapain? Iya gue gak ngerti. Mau ngapain di situ? Cuma ngapain di sini ya? Tiba-tiba aja gue di sini. Anjir. Ih kalian tuh jadi bingung gak sih kayak mau ingin yang mana dulu? Soalnya Iya bener-bener kalau yang cewek juga kan kayak kesurupan, kemudian cowok tiba-tiba. banget kan SD kelas 6 Tapi kan. emang sih kata orang zaman dulu mah kalau jam 12 siang tuh harus dibaring dunia. Iya bener banget sih gitu. Jam 12 siang sama jam 6 Maghrib Iya. yang maghrib. Iya, Katanya pada berteriak. Iya bener banget. Nah abis itu masih ada nih, abis itu udah lah kita dia ngomong terus tuh dibacain apa dia jalan lah. Udah tuh nah temen cowok gue biar gak kemana-mana ditahan dong kakinya biar Itu sama kalian aja gitu, nggak ada nggak sih kayak orang lain yang nggak ada, bener seru banget. Terus yang siapa yang azan nih? Ya itu temen cowok gue kan kita berdua itu kan. Nah, Iya. mereka tuh dia baca-baca apa aja yang kita tahu, yang kita hafal lah, udah baca-baca dia singkat cerita. Si cewek ini udah sadar, tapi dia kayak setengah sadar gitu loh. Kayak suka lupa namanya. Oh, Kita tuh jadi Dita. Ini namanya siapa? Hana. Jadi kayak bingung ya, Iya, bingung ya. Nah, gue takutnya dia itu takut lupa alamat dia pulang kan. Kita masih punya motor kan, masih nggak boleh jadi kayak naik angkot jalan kaki kayak gitu. Ya, kita ketawa kan lucu gitu. Udah tuh selesai, udah dari bukan dari pamahan lagi, udah agak ke depanan lah, udah dari sendiri sini lah. Habis itu udah selesai, dia ini inget tuh sama kejadiannya, inget sama gue tuh rumahnya di sini. Iya. Kalian jadi cerita nanti jadi kayak lucu gitu loh. Iya. Kalau kayaknya Terus ya besokannya itu ternyata si cewek yang suka sama temen cowok gue ini ngikutin si cewek serupa itu. jadi ke dia? Jadi pas di jalan pas di kelas tiba-tiba temen cewek gue tuh ngomong sendiri gitu kayak
iya kayak gitu. Ada yang kayak gitu iya, deh. bener-bener kayak Masih ngobrol. diikutin gitu loh. Iya gitu. Nah, udah tadi suruh ngobrol karena itu kayak sebelah kiri itu tektok gitu loh, jadi kayak mau sopan dari pukul mau ini udah beneran Oh, kayak iya, ngebas gitu kali. iya. Nah terus kata temen gue cerita katanya gitu, tapi yang sakit itu bukan dia sih, roh itu si setan itu Oh, iya, loh setan. yang masuk, tapi cuma setengah, jadi setengahnya jiwanya si temen gue, Setengahnya sih setan. iya perempuan itu. Nah, bisa ya. jadi tapi abis itu dia bisikin jangan dipukul terus sama kirinya, soalnya katanya tangan dia sakit. Jadi pasti ingat gak yang kata temen gue cowok temen cewek ini bilang katanya dia ini jangan dipukulin bu anaknya. Nah Oh, itu iya, ingat, jadi, ingat. nah, jadi dia tuh kejadian katanya ibunya tuh sering mukulin anaknya dan anaknya ini disiram air panas. Ya, Jadi Allah, sering kasihan banget. kenapa pokoknya kayak gitu, bapak dia pun udah gak ada tinggal sama dia, jadi dia tinggal di rumah kosong itu berdua, ibunya sama anaknya perempuan itu. Nah terus ya kita sekelas heboh dong, apa bener apa enggak ya, dan gue sendiri percaya nggak percaya gitu loh, tapi emang ya itu ada sosok kayak gitu tuh ada gitu kan. Terus nah cerita gue kumpulin nih semua anak kelas, gue kumpulin ayo jangan pada kayak gini, namanya SD mah kepo apa Iya, gue banget kan. Terus habis itu kayak tiba-tiba dia tiba kayak langsung kayak gitu loh, dan secara itu beda kayak berat. Ada yang rasukin. iya beda. si cewek ini ngomong ke jiwanya temen gue ini. Iya. Kayak tolong temenin aku punya temen gitu kan, aku punya temen gitu. Ya gue ngebantah dong, ya lu sama gue beda Dunia. ya lu bisa ngeliat kita nggak bisa ngeliat lu yang mana. Gimana kayak ya gue tuh pengen punya teman belum seperti. Nah terus si temen gue tuh kayak cepet banget gitu loh. Ya kalau dimasukin kan nggak capek kan. Energinya terkuras Iya, banyak, bener bener. banget. Nah terus dia kayak capek banget. Nah terus cara manggil orang itu ada namanya ya, aduh gue ngomong sebut namanya, gue juga udah ada namanya. Tiba-tiba kayak si cowok yang teman gue ini yang kakinya sakit ini manggil namanya dalam hati kayak iseng aja kan. Ternyata pas di kantin tiba-tiba dia kayak gini jalan, lu manggil ya? Enggak, gue cuma iseng doang. Tuh kan kepanggil dia, makanya kalau deketin lu sampai kantin dia kayak gini terus. Si cowok itu. Iya, dia deketin sama si cewek itu, udah tau dia pernah suka sama lu gitu kan. Iya, itu paham sih. Iya, pokoknya udah gitu dan singkat cerita udah tuh 2 hari tuh dia kayak gitu terus, udah biarin aja, kita cuma mikirin dia nggak terlalu sering ngomong kayak gitu kan. Katanya terus pas mau diiniin temen gue cerita kan, temen gue satu lagi yang paling cekar, yang cekar itu katanya sering kayak maghrib, kayak beberapa yang tadi dibilang tuh maghrib siang gitu tuh dia suka kayak melewati kayak yang tadi gue Keluyuran bilang, masih di luar gitu. dia ini udah di rumah, masalah kayak ada sosok yang lewat Oh, iya, gitu, oh. ada sosok yang ngeliatin dia kayak gitu. Kayak dikawasin gitu ya? Iya benar. Itu udah selesai. Teman keduanya yang kata kerasukan itu katanya pas mau ternyata beneran dia ke Ustadz kan, ke Ustadz itu ternyata beneran ada yang ngikutin dia karena dia merasanya punya teman, sama-sama merasa punya teman, jadi sering cerita dan ditanggepin loh, jadi kayak sering ngomong sendiri kayak gitu. Soalnya Nah, saya ada itu pas- kok temenan ya. iya, sama-sama kayak kesepian gitu loh. Nah habis itu udah pas mau dihilangin tuh si cewek itu mau nyakit teman gua karena itu gak mau pergi, gak mau dibawa pergi gitu. Untung temen gua masih hidupnya, alhamdulillah kayak udah kuat banget ya ustadznya. Udah kayak gitu kan, kayak ya ampun sih gak nyangka gue ya dasar ya. Iya bener banget sih. Pokoknya kayak gitu sih. Banyak kali juga setan bisa sekolah manusia. Alhamdulillah, gue nggak pernah mempunyai apa kayak pengalaman. Iya bener. Kalau gue tuh gini pernah waktu itu pas SMA. Jadi itu kan gue waktu itu belum ada kelas tuh ya. Jadi gue di perpus. Nah habis itu pas gue keluar perpus tuh gue kayak nyium bau melati gitu kan. Terus gue bilang kenapa siang-siang kok? Iya. Kok siang-siang gini kok gue nyium bau melati gitu ya? Jadi gue abain aja tuh. Terus gue ke kantin. Kok nyium bau melati lagi gitu, maksud gue kalau orang yang pakai parfum melati kan pasti ya sekali doang gue nyiumnya, nggak berkali-kali gitu. Terus pas gue mau balik lagi ke kelas ke perpus maksudnya kayak kok gue nyium bau melati lagi gitu loh. Jadi kayak hangat banget. Tapi harum gitu loh, bukan Iya. kayak yang sesajen, bukan kayak melati harum gitu. Gue nanya ke temen gue yang kayak emang kayak punya pengalaman horor banyak gitu, terus gue nanya
ini gue dari tadi nyobain makan mulu apa ya, tapi ada yang suka kali sama lu J dari itu tahun lain kata dia gitu. Terus ih aduh jangan sampai deh gitu, tapi gue nggak iya gue nggak sampai kayak gue bilang J atau apa enggak, gue cuma bilang jangan sampai deh gitu. Terus pas sorenya pas gue mau pulang kan gue waktu itu kayak bukan ekskul sih, apa sih jatuhnya ya, kayak gue tuh masih kelas 11 terus kayak mau bikin ke kelas 12 nya perpisahan, jadi kelas 2 tuh kayak terpilih buat gamelannya gitu. Nah jadi gamelannya gamelannya kan ditaruh di kayak kelas lagi. Iya benar. Serem gak sih? Iya. Terus pas Nyambung ya? Iya, yang kayak ada bonang, angklung semua kayak gini tahu kan? Yang dari Kuningan. Itu serem banget. Pas gua mau pulang itu bunyi, padahal itu kelas kekunci nggak ada orang. Dan itu tuh kayak masih terang, kayak masih jam 5 atau setengah 5 gitu. Kayak, tapi itu bunyi, bener-bener bunyi. Iseng banget ya. Itu lu doang apa ada yang lihat? Enggak, temen gue juga pada dengar gitu kan, gue nanya pas itu kan pulang bareng tuh karena emang apa sih habis kerkom, bukan pas latihan apa sih, bukan pas habis latihan Gamelannya gitu. gamelan, bukan dia itu denger di situ ada suara gamelan, iya aku ada ya di pulau kok nggak ada orang gitu, merinding, yaudah kita langsung lari lah, hibrid, iya. Terus nih, kan kita udah cerita-cerita banyak nih ya, kalau menurut kalian nih film horor luar negeri sama dalam negeri tuh mendingan mana? Nah iya, kalau menurut gue sendiri sih biasanya luar negeri sih yang paling banget kelihatan seremnya gitu. Karena kan kalau beda nih ya dari editor. Iya, editornya lebih berkelas ya. Iya. Kayak bukan maksudnya menjadi negara kita kan emang Iya. lebih bagus dari sana gitu kan. Ya lebih serem gitu. Apalagi kan emang kebanyakan film luar negeri yang paling merilis di bioskop atau di film-film Netflix gitu. Biasanya gitu sih. Kalau menurut kalian gimana? Gue sih setuju sama si Agnes. Terus ya kalau luar negeri kan ya ada kayak komedi-komedi gitu, jadi nggak terlalu tegang Iya. gitu. Kalau di dalam negeri kan kayak suaranya yang lebih menegangkan kayak Iya, kayak mana ya? Gue tadi kayak ketebak gak sih ceritanya? Bener. Karena kayak kita kagetnya tuh karena suara yang gue gitu. Iya, benar-benar bukan karena jalan cerita. Iya, bener. Ya sih. Iya sih, gue juga setuju sama kalian, kayak emang film luar tuh lebih dari segi editing, alur cerita, kayak emang lebih pro gitu, karena mungkin karena lebih maju dan Iya. teknologinya lebih canggih. Iya. Terus yang sama mungkin dibayarnya editornya lebih. Gak tahu soal itu. Mungkin. Ya udah, makasih ya guys atas pengalaman pribadinya tentang pengalaman horor sama itu Tentang filmnya. tentang filmnya. Iya. Oke, kita langsung aja ya, berarti kita bikin. Oke. Gue gak nyangka banget sih tentang pengalaman horor kalian. Semoga nih ya kita dijauhkan dalam hal seperti itu lagi ya, mistis, dan menjadi pembelajaran buat kalian juga ke depannya. Semoga bisa berbagi berhari-hari ada di Dan thank you juga nih waktunya untuk Agnes, Dita, sama Hana ya udah nyamperin ke obrolan horor ini sama gue dan Stella. Iya, gimana sih kita udah diundang juga ya. Iya, makasih banyak Kayak ya diundang. horor yang lumayan lah, agak sedikit merinding. Ya udah Jess, langsung aja kita tutup tentang obrolan horor pada malam hari ini. Gua Sela, Gue Jessica. kami pamit undur diri dari obrolan horor malam ini. Terima kasih banyak. See you guys. Bye.